Baik, nama saya Eliudi Warubu, Sekolah SMK Negeri 2 Mandi Utara, mahasiswa PPG kategori 1, LPTK Universitas Negeri Medan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih. Sebagai umat yang beragama, wajib kita puji syukur kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan, yang kita perbuat pada saat ini selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dalam hal ini yang dipimpin oleh oleh anak saya Tuberto. Iya. Pada ketua kelas Tubertohia disilakan untuk memimpin doa. Lagi di mana, Pak? Ya, Pak. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik, sebelum kita melanjutkan lagi, saya harap agar lebih semangat, mari kita menyanyikan satu lagu Padamu Negeri kepada anak-anak kami yang dipimpin oleh Ibu Latifah. Ya, teman-teman, sesuai dengan Bapak Guru kita Seraya menyanyikan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri Kami berjanji padamu negeri kami berbakti. padamu negeri kami bernabdi padamu negeri Jiwa raga Baik, kayaknya anak-anak saya kurang semangat, tapi tidak apa, lain kali kita harus serius agar kita lebih semangat. Baik, sebelum kita lanjut, saya absen dulu. Tubertenafa ya. Hadir, Pak. John Memories. Hadir, Pak. Latifah. Hadir, Pak. Aris Nur. Hadir, Pak. Nosawat Tegea. Hadir, Pak. Arlinus Sulu. Hadir, Pak. Rita Asmara. Hadir. Baik, terima kasih. Berarti kita anak-anak saya semua hadir ya. Iya, Pak, iya. Baik. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang makna hak dan kewajiban. Masih ingat, masih ada siswa-siswi saya yang masih ingat dengan makna hak dan kewajiban? Siapa yang masih ingat dengan makna hak dan apa itu hak? Kepada anak-anak saya dipersilakan. Siapa yang masih ingat? Oke. Saya, Pak. Oke, kalau hak itu, Pak, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban itu adalah keharusan untuk melakukan sesuatu. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih anakku yang anakku Nosawate, kamu pintar, masih ingat dengan materi pelajaran yang lalu. Bagaimana, ada lagi siswa yang lain yang bisa? Ada lagi, Pak Tubar? Oke, baik. Baik, pada hari ini kita membahas tentang materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, di sini yang harus kita capai dengan tujuan, di sini siswa dapat menjelaskan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut juga dapat menguraikan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, berikut juga siswa dapat menganalisis upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak. Nah, baik. Sebelum saya melanjutkan dulu, saya bagikan kelompok sesuai kemarin minggu yang lalu bahwa kelompok ada 5. Di sini ketua kelas di kelompok 1 adalah Tuber Tehia dengan anggota Pak Sakeus. Berikut ketiga adalah Juni, keempat Liber, kelima Bobby. Kelompok 2 Pak Alwin. Iya, Pak. Kelompok 3 anak saya Yerus. Ketiga Putri. Kelima Merlin. Keempat Merlin, kelima Wita. Kelompok 3 Pak Arisnur, anak saya Arisnur. Latifa, Erwin, Lira, dan Fitri. Kelompok 4 Nosawate, Rita Asmara. Berikut Jody, Besti, Wina. Itu kelompok 4 nah ya. Kelompok 5 Arlinus, John Memoris, Lira, Lita, dan Lisa. Itu kelompok 5. Jadi anak-anak saya di sini silakan amati gambar di atas. Ini ada 4 gambar itu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi silakan amati dulu gambarnya. Apa saja nanti yang perlu ditanyakan tentang gambar ini, maka ditanyakan dan mari kita diskusikan bersama sesuai dengan materi yang kita pelajari pada saat ini. Jadi saya beri kesempatan untuk mengamati gambar dan membuat sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang gambar di atas. Jadi dari sekarang saya beri kesempatan 5 menit sampai 10 menit. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada anak-anak saya, disilakan.
Silakan diskusikan kepada teman-teman ya. Apa saja yang harus kalian buat atau yang harus kalian tanyakan tentang gambar-gambar pada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kepada anak-anak saya dipersilakan. Nah, gabung ya. 5 orang bawa meja, kursi biar gabung agar bisa berdiskusikan secara bersama-sama. Iya, Pak. Baik, terima Iya, Pak. kasih. Gambarnya itu kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, setiap kelompok ada pendapatnya ya. Silakan buat pendapatmu masing-masing, nanti kelompok nanti disimpulkan di situ bahwa menurut kami gambar ini. Jadi silakan buat kesimpulan dari gambar itu. Nanti kita bahas bersama. Itu ada contoh gambar pengingkaran kewajiban dan ada juga contoh pelanggaran kasus. Jadi silakan setiap kelompok itu ada, kalian lihat dan baca. Jadi dari setiap kelompok 5 orang itu buat pertanyaan-pertanyaan tentang gambar itu agar bisa dimengerti nanti dan bisa menyampaikan apa saja yang harus kita bahas tentang materi ini, tentang gambar tersebut. Kemudian ada bahannya, ada kiri, ada dua berat, ada kanan. Dari sini itu kelompok 3 kenapa lagi tidak mengerjakan itu? Sedang mengerjakan, Pak. Oke, cepat biar kita bahas bersama ya. Ya, sampai dulu. Iya, Aris, ya, Mbak, Aris saja ini, yang lain apa ini? Baca dulu, sebelah. Silakan amati gambarnya. Silakan lihat, buat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nanti setelah siapa yang sudah siap mengerjakan nanti boleh ditanya biar kita bahas bersama. Dari kelompok 1, Pak. Ya.
ada pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, Pak? Oke, baik. Kelompok 2, 3, 4, 5 ada yang bisa menanggapi? Atau masih mengerjakan? Dari sini, dari kelompok 3, Pak. Oke. Yang Coba. pertama, faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Yang pertama, karena kurangnya pemahaman siswa terhadap daripada kewajiban yang dia harus laksanakan, Pak. Baik, terima kasih. Itu dari kelompok 3. Dari kelompok 2 ada enggak? Tidak kedengaran pertanyaannya, Pak. Oke. Pelanggaran HAM ya, Pak? Pelanggaran hak itu Hak atau HAM? hak. Itu hak, nah. Itu di gambarnya, nak, udah saya tulis. Itu pelanggaran hak. Apa pertanyaannya, nak? Ini Pak, dari kelompok 4. Baik. Ini pertanyaan kami. Jelaskan apa saja kewajiban warga negara itu melalui dari yang sederhana sampai yang berat. Itu Pak, pertanyaan kami dari kelompok 4. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menanggapi lagi dari kelompok yang lain? Nanti biar setelah nanti ditanggapi, nanti Bapak jelaskan. Dari sini, Pak, kasus-kasus pelanggaran Tidak HAM kedengaran pertanyaannya, Pak. dari Oke. contoh kasus pelanggaran hak ringan itu pertama Tidak kedengaran, Pak. tidak. Apa, nak, yang tidak kedengaran? Dua pertanyaannya, Pak. Oke, Jadi mau kepada jawab, anak tidak saya, kedengaran, Pak. kepada anak saya Latifah diulangilah pertanyaannya, nak, yang ada kawan-kawanmu belum mendengar. Iya Pak, saya ulangi lagi ya. Ini pertanyaan kami dari kelompok 4. Jelaskan apa saja kewajiban warga negara itu melalui dari yang sederhana sampai yang berat. Itu Pak, pertanyaan kami. Oke, baik, terima kasih. Itu, nak, anakku Yerus, itu pertanyaan jadi temanmu kelompok 4. Dengar? Ya dari sini, Pak. Oke. Dari Pertama, kelompok mana? disiplin, taat aturan, patuhi aturan. Kemudian kalau contohnya yang berat, mungkin saling saling menghargai, tidak kemudian tetap membayar pajak segala macam. Nah, jadi itu contoh daripada wajib daripada bayar pajak itu kan merupakan hak, merupakan kewajiban setiap warga negara. Ini contohnya, Pak. Nah, jadi itu Oke. contoh dari kelompok kami. Ada yang lain? Nanti setelah ini kalau nggak ada lagi, mari kita bahas bersama dan Bapak juga menjelaskan. Pertanyaan saya, Pak. Pak, ada Oke. pertanyaan dari kelompok 2, Pak. Oke, Dari kelompok 2. Pak. Atas nama siapa, nak? Iya, Atas nama siapa? Yerus, Pak. Yerus. Baik, Kelompoknya terima Yerus, Pak. kasih. Iya, Pak. Pertanyaannya begini, Pak. Mengapa kasus pelanggaran itu bisa terjadi, Pak? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Mengapa kasus pelanggaran itu bisa terjadi? Baik, ada lagi kelompok yang lain yang bisa menanggapi atau anak-anak saya setelah mengamati gambar ini? Oke, tidak ada? Ada, Halo, Pak. Pak. Oke, Dengar pertanyaannya, Pak, ya. oke. Apa pertanyaannya, Pak Irus? Ya, Pak Irus. Tolong diulang. Pertanyaannya, iya, Pak. Baik, Pak. Pertanyaannya begini, Pak. Mengapa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi? Nah, jadi menurut saya pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi
Di antaranya karena sifat manusia yang egois, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Nah, jadi sehingga berujung pada pelanggaran hak asasi orang lain. Baik, itu ada lagi, contoh. Pak. Ya, Yang pertama, kurangnya kesadaran, sehingga terjadinya pelanggaran itu karena kurangnya kesadaran setiap individu akan hak daripada orang lain. Makanya bisa terjadi hal demikian. baik, terima kasih. Itu beberapa jawaban yang sudah dijawab oleh teman-temanmu kepada anak saya Yerus. Nanti kita Ada bahas lagi Pak lanjut. jawaban, adalah dari kelompok 4 Pak, jawaban dari kelompok 4. Oke Pak, oke Nak, terima kasih. Ya. Apa lagi pertanyaannya? Bukan saya jawab dari kelompok 2 tadi Pak. Oke Nak, oke Ya, dijawab. Oke, karena ada. Itu Dari tadi kelompok terjadi pelanggaran itu Pak karena kurangnya menegakkan hukum. Kurangnya menegakkan hukum Pak. Oke, bagus. Oke. Tuh, itu menurut kelompok 4 bahwa terjadinya pelanggaran itu adalah kurangnya penegakan hukum. Baik, ada lagi yang lain yang bertanya atau yang menjawab? Ada? Kalau tidak ada, Bapak jawab sebagian. Ini pertanyaan satu persatu dari kawan-kawan. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-temanmu itu sebenarnya sudah benar. Itu semua benar bahwa terjadinya kasus pelanggaran. Jadi pertama dulu pertanyaan dari temanmu. Siapa tadi yang pertama ini? Silatipa, Pak. Tuber, Pak. Oke. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama kepada temanmu. Itu kelompok berapa tadi? 1, Pak. Baik, kelompok 1. Nah, apa penyebabnya atau faktor-faktor yang terjadinya pelanggaran hak? Nah, di sini ada beberapa faktor terjadinya suatu pelanggaran itu. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang mana di sini bahwa sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya. Nah, itu dulu sikap egois dan terlalu mementingkan diri. Sementara apa yang menjadi kewajibannya sering diabaikan. Sehingga seseorang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara. Nah, meskipun cara ini tetap dianggap bahwa itu sudah menjadi penyebab pelanggaran. Berikut, ada dua contoh berikutnya adalah tentang rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Yang mana pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Nah, kadang-kadang sekarang sikap tidak mau tahu itu berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban negara. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah sikap dan tidak toleran. Yang mana sikap tidak toleran itu adalah disebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, dari sikap ini sebenarnya pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Itu contoh yang ketiga, kenapa bisa terjadinya pelanggaran. Nah, contoh yang keempat sebenarnya di sini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sering kita lihat di sini bahwa penyalahgunaan kekuasaan ini bukan hanya terjadi di desa-desa, melainkan secara umum juga di pemerintahan bisa terjadi ini sebenarnya penyalahgunaan kekuasaan, karena di situ ada nanti menyalahgunakan wewenang. Ya, di sini bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku, tetapi kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada pemerintahan saja, karena kalau selama ini yang kita lihat bahwa kekuasaan itu hanya ada di pemerintahan, tidak. Di sini bahwa penyalahgunaan kekuasaan itu juga bisa terjadi
dalam bentuk-bentuk kekuasaan di dalam masyarakat. Salah satu contohnya yang kita lihat baik itu di media maupun di berita-berita bahwa contohnya salah satu yang yang pernah Bapak lihat dulu adalah seperti di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan itu adalah tidak mempedulikan hak-hak buruhnya. Nah, itu sudah jelas melanggar hak warga negara. Nah, oleh karena itu setiap penyalahgunaan kekuasaan itu mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Itu tentang pertanyaan tentang anak saya dari kelompok 1 itu tadi kalau nggak salah tentang tuber. Nah, artinya itu ada beberapa, ada 4 atau 5, 4 ada itu penyebab atau faktor-faktor terjadinya pelanggaran. Itu untuk kelompok 1. Tadi siapa yang kedua tadi, kelompok dari mana itu? Oke, atas nama Yerus tadi. Kelompok dari mana itu, Nak, Yerus? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, Pak. Oke. Kelompok 2, Pak. Nah, di situ pertanyaannya tadi, pelanggaran terhadap warga bisa kita lihat. Artinya kenapa bisa terjadi? Nah, ada prosesnya di sini sebenarnya. Bahwa bisa terjadinya suatu pelanggaran itu karena kawan-kawan sudah sebagian menjawab tadi. Nah, agar lebih jelas, biar saya jelaskan di sini bahwa bisa terjadinya suatu pelanggaran itu karena proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Ini seperti yang dijawab teman tadi, kalau nggak salah itu si Arlinus. Karena proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap atau perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum dalam pelanggaran hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Jadi kita tidak heran lagi. Kadang-kadang yang pelanggaran ini, yang mudah pelanggaran diberatkan, tetapi yang berat pelanggarannya itu adalah bisa dimudahkan. Kenapa? Melihat kedudukan atau orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, padahal dalam hal ini kita diamanatkan pada pasal 27 yang mana ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada terkecualiannya. Jadi benar yang dikatakan temanmu tadi, Nak, bahwa yang dikatakan temanmu itu Pak anak tadi temanmu itu Arlinus, bahwa proses penegakan hukum belum optimal, belum sesuai karena masih melihat jabatan atau kedudukan yang melakukan pelanggaran. Berikut yang kedua, pelanggaran itu bisa disebabkan oleh karena kemiskinan. Kenapa? Karena angka pengangguran di Indonesia ini sebenarnya udah cukup tinggi. Padahal pada pasal 27 ayat 2 sebenarnya di situ mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia. Jadi ini juga ada faktornya dari pribadi. Gimana dia dipekerjakan, sementara tidak ada keterampilannya untuk mengerjakan sesuatu hal. Nah, itu dia kenapa bisa terjadi seperti yang kita lihat di sini. Ada itu pengamen, pengemis, berhenti mobil di situ dibuat yang menyanyi, itu sudah dikatakan pengamen itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga dari kelompok 2, makin merebaknya kasus pelanggaran hak seperti pembunuhan. Nah, seperti kasus-kasus ini tidak asing lagi kita bahwa kalau dikatakan kasus pelanggaran tentang pembunuhan, udah kita bukan lagi asing di depan kita ini sebenarnya. Udah seperti kasus terakhir ini adalah seperti kasus Brigadir Yosua. Jadi udah viral. Artinya itu sudah dikatakan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya pada pasal 28A sampai 28J
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di situ sebenarnya menjamin keberadaan hak asasi manusia. Nah, sekarang manusia ini yang membuat pelanggaran. Kenapa bisa terjadi itu tadi seperti yang Bapak jelaskan, kenapa ini bisa terjadi semua? Karena penegakan hukum di Indonesia ini belum optimal dilaksanakan. Itu tentang pertanyaan kelompok 2. Tadi ada yang bertanya dari kelompok lain, siapa itu? Bisa diulang, tadi saya lupa, belum sempat Bapak catat. Kami Pak dari kelompok 4. Oke, dari kelompok 4. Tadi itu apa, Nak? Menjelaskan apa saja kewajiban warga negara, Pak. Mulai dari yang sederhana sampai yang berat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, pengikaran atau kewajiban warga negara dalam bentuknya dari sederhana ke yang berat, ada beberapa contoh. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Nah, artinya udah paham kita bahwa pengikaran atau pelanggaran itu sudah dikatakan mudah, sederhana dia, tetapi sudah dikatakan bahwa itu sudah pelanggaran. Artinya norma berkait itu sudah dikatakan bahwa kaidah dari norma. Jadi aturan. Artinya yang dikatakan di situ bahwa membuang sampah sembarangan udah dikatakan bahwa pelanggaran sederhana. Nah, kalau kita berbicara lagi melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi atau berkendaraan tetapi tidak membawa STNK. Itu dia. Berikut, merusak fasilitas negara. Itu sudah termasuk pada yang berat. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Seperti di situ tadi anak-anak saya sudah melihat pada gambar. Udah saya kasih contohnya. Itu sudah pelanggaran berat itu, mencoret-coret ini fasilitas negara. Itu udah saya tunjuk tadi di gambar, itu di atas. Jadi berikut yang sering kita lihat dan bahkan sering kita jalani ini sebenarnya bersama, bahwa bukan disengaja tetapi kelalaian kita dalam melaksanakannya, seperti membayar pajak negara kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi, parkir dan sebagainya. Nah, pajak motor ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita anggap bahwa itu sudah milik kita. Tetapi apa yang menjadi kewajiban, itu sudah hak kita memiliki motor, kendaraan. Tetapi apa yang menjadi kewajiban situ, membayar pajak, tidak kita laksanakan. Nah, baru kita laksanakan nanti sesuai penglihatan Bapak di sini, baru kita laksanakan setelah kita kena tilang. Dan mungkin anak-anak saya nanti pernah melihat dan pernah ditilang. Nanti baru kita membayar setelah kita kena tilang. Karena motor kita tidak dikasih pulang, artinya ditilang dulu, urus dulu surat-suratnya, bayar dulu pajaknya. Nah, itu dulu pertanyaan dari kelompok 4, bahwa dari yang sederhana sampai yang berat, itu dulu pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak dari yang sederhana ke yang berat. Ada lagi dari kelompok berapa itu? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi satu orang tadi pertanyaan itu. Sudah terjawab semua, Pak. Baik, dari penjelasan Bapak dari beberapa pertanyaan, kalau ada yang kurang dipaham boleh ditanya, dan kalau ada yang kurang jelas boleh Bapak jelaskan lagi. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Baik, ada lagi? Izin sedikit, Pak. Ya, siapa namamu, Nak? Dari kelompok 4 juga ini, Pak Aris Nur. Oke. Mohon dulu ini, Pak ya. Tolong dulu jelaskan agak sedikit rinci sih. Ya. Apa itu yang disebut dengan pelanggaran hak? Pelanggaran hak ya? Ya. Ya.
Baik, tadi belum sempat Bapak jelaskan dari awal, itu tadi hanya pertanyaan dari kelompok 1 tentang faktor terjadinya pelanggaran atau penyebab terjadinya pelanggaran. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pelanggaran hak warga negara ini merupakan akibat dari adanya kelalaian maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Kenapa bisa ini terjadi? Karena disebabkan juga karena program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, perlu sudah saya jelaskan sebenarnya tadi bahwa pelanggaran itu ada beberapa poin yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Nah, dari pelanggaran hak itu adalah merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan diri sendiri. Nah, udah saya Bapak jelas contohnya seperti apa adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak mempunyai, artinya kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Artinya bagaimana kita memberi dia pekerjaan contohnya, sementara keterampilan untuk itu tidak ada. Nah, itu terjadinya suatu pelanggaran hak. Nah, di sini kita simpulkan bahwa pelanggaran hak itu sebenarnya bisa terjadi karena pendidikan yang sangat rendah. Jadi itu mengenai pelanggaran hak itu. Bagaimana itu pelanggaran hak? Itu dia. Seperti yang Bapak jelaskan bahwa pelanggaran hak itu bisa terjadi akibat karena tingkat pendidikannya rendah. Jadi itu nak ya, Aris Nur. Apa jelas atau masih kurang? Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih nak. Baik. Jadi saya rasa dari penjelasan Bapak juga kalau masih ada hal-hal yang belum jelas, boleh ditanya karena kita masih punya waktu lagi. Ya, kalau ada yang kurang jelas tentang materi, jadi minggu depan kita menampilkan ya setiap kelompok. Ya. Ini dulu hanya membuat pertanyaan-pertanyaan, di minggu depan kita tampilkan bagaimana anak-anak saya itu menganalisis tentang pelanggaran atau tentang kasus-kasus pelanggaran dan juga pengingkaran terhadap warga negara. Jadi ada pertanyaan lagi? Ya ada Pak. Sudah ada Pak. Udah Pak, udah pas. Sudah pas Pak. Pas. Itu dibuat dalam bentuk makalah apanya ya, kerja apanya, kerja kelompoknya biar dapat nanti ditampilkan satu persatu, menyaji siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang membacakan hasil diskusinya. Itu kita di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Nggak ada lagi, semuanya paham? Paham Pak. Paham Pak. Baik. Sebentar lagi kita istirahat mungkin Pak. Ya. Udah lapar. Ya, sebentar. Mana tahu ada kelompok yang lain masih belum. Kita tunggu dulu sama mereka. Itu hanya kelompok 4 tadi kan, yang tidak ada pertanyaan. Yang tidak lagi, berarti semuanya sudah paham. Ya Pak. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, maka di sini nanti ketika menampilkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi anak-anak saya di sini. Jadi kalian membuat
kesimpulannya, kalian membuat kesimpulan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi ditampilkan nanti saling memberikan tanggapan oleh kelompok yang lain. Ya. Nah, peserta didik harus membuat kesimpulan tentang poin-poin yang memang berkaitan dan harus memberi contoh tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, itu sebagai tugas dan harus dikerjakan di rumah tentang membuat kesimpulan. Sehingga dari mana didapat sumbernya itu dicari sendiri. Yang penting relevan dengan materi yang sudah kita bahas. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ini amati dulu gambarnya semua, setelah itu buat pertanyaan-pertanyaan, ditanya baru nanti ditampilkan. Ya. Atau kumpulkan dulu informasinya. Itu tugas. Kumpulkan dulu informasinya, baru menganalisasikan atau mengolah data. Kenapa bisa terjadi kasus-kasus pelanggaran hak ini? Apa penyebabnya? Kenapa bisa? Nah, dari materi itu yang cari buku ya yang relevan, bisa juga dicari di internet. Nah, baru nanti pertemuan berikutnya nanti baru kita tampilkan kelompok 1 sampai 5. Nah, di situ nanti antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain memberi tanggapan. Kalau menurut saya Pak begini, kalau menurut saya Pak begini, bisa terjadinya suatu kasus pelanggaran itu disebabkan oleh ini. Oke, nanti di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai tugas di sini saya buat bahwa setiap siswa membuat pertanyaan, setiap kelompok 1 orang minimal 1 sampai 2. Itu setiap kelompok. Berarti satu kelompok itu ada pertanyaan 10. Nanti kita ambil kesimpulannya, kita buat berapa? 5. Jadi kelompok itu yang membuat kesimpulan pertanyaan yang tepat pada gambar tersebut. Cari solusi. Kalau apa yang menjadi penyebab terjadinya faktor pelanggaran, maka ada juga solusinya. Bagaimana supaya pelanggaran tersebut bisa menurun. Artinya bukan semakin meningkat kasus pelanggarannya. Begitu juga pada pengingkaran kewajibannya. Paham semua? Paham, Pak. Baik. Ada yang paham semua? Paham, Pak. Siapa itu di belakang? Siapa itu si Erus? Paham? Paham, Pak. Halo, Pak. Baik. Waktu habis lapar kami ini, Pak. Iya, ya. Baik, terima kasih. Baik, minggu depan kita akan menyaji hasil dari diskusi kelompok 1 sampai 5. Baik, demikian saja. Silakan istirahat. Lagian bel sudah juga berbunyi. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Iya. Oke.